Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update kondisi kelima burung yang waktu itu kita dapatkan dengan cara dipikat ya teman-teman, menggunakan pulut ya teman-teman. Dan tadi pagi ada sedikit kabar yang kurang mengenakan, tetapi itu bukan murni kesalahan dan juga bukan keinginan ya teman-teman, karena harapan saya burungnya itu seperti yang lainnya mau makan, tetapi sayangnya yang satu ekor hijauan dia lemas di bawah karena diserang juga. Saya lihat ya teman-teman, dia lagi diserang, lagi di ini ya, dicengkram, lagi berantem ya teman-teman, intinya lagi berantem sama yang sudah full metalik ya teman-teman, atau yang sudah mutasi dan jantan ya teman-teman. Dan juga si burungnya itu saya temukan sudah untuk membuka mata pun atau melek pun dia sudah seperti malas ya teman-teman. Dan ini dia videonya ya teman-teman. Ya oke teman-teman, ini ada satu ya yang lemas ya teman-teman, tuh masih bernapas lemas. Saya temukan dia itu sudah lemas di bawah karena berantem ya teman-teman. Saya coba pakai ini dulu ya, dikasih nektar ya teman-teman, semoga dia tertolong ya teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman, pas tadi pagi saya temukan burungnya masih bisa nangkring ya teman-teman setelah saya kasih nektar. Dan saya coba kasih pisang di sangkar yang sudah saya sediakan, disendirikan dulu ya teman-teman, dikeluarkan dari sangkar ombyokan ya teman-teman, atau sangkar yang sebelumnya yang digabung ya teman-teman, yang digabungkan dengan beberapa burung lainnya. Dan saya tinggal kerja ya teman-teman. Terus tadi pas saya pulang kerja, saya lihat burungnya sudah berada di bawah. Dan dari pagi pun saya sudah mulai belajar untuk mengikhlaskan, karena kesempatan untuk hidupnya itu sudah kecil ya teman-teman, karena napasnya juga kelihatan ngos-ngosan. Dan juga untuk melek pun dia sudah tidak terlalu ini ya teman-teman, jadi sudah kelihatan lemas ya teman-teman. Dan pas saya lihat juga itu pisangnya tidak ada bekas patukan sama sekali ya teman-teman. Dan ini dia videonya ya. Oke teman-teman, ini malam hari ya. Nih, baru saja saya sampai ke rumah. Nah ini tadi pas sebelum saya berangkat kerja dia sudah mau nangkring lagi ya teman-teman, tapi ini sudah wah banyak semutnya teman-teman. Dan dia ternyata penyebab lemasnya itu ternyata dia kemungkinan besar bukan hanya berantem doang ya teman-teman, atau diserang doang, tetapi karena tidak mau makan ya. Nah itu saya kasih pisang pun malah menghitam seperti itu dari pagi tadi ya teman-teman, karena itu pisangnya pisang ya seadanya saja di rumah ya, dan dimakan sama burung-burung yang lainnya juga, burung kemadi yang lain juga makan. Itu tidak ada bekas dimakan ya teman-teman. Bentar ya, gimana ya ini. Nah tuh tidak ada bekasnya dipatuk-patukin ya teman-teman, tidak ada bekasnya dimakan. Itu sengaja tadi saya belah dan hanya seperti itu ya teman-teman. Nah jadi memang burungnya ini dia tidak mau makan pisang ya teman-teman, seperti kemade merah ataupun kemade polos ya. Nah itu susah sekali kalau langsung dikasih pisang ya teman-teman. Biasanya
yang susah dikasih pisang itu harus kita kasih pepaya ataupun kita kasih buah kersen ya, atau kita kasih buah-buahan dari tanaman hutan yang kecil-kecil ya teman-teman. Nah, dan bisa juga dikasih nektar ya. Nah, tadi juga pagi-pagi saya coba kasih nektar dan dia sampai mau nangkring, tetapi ternyata harapan saya, karena burung kemade bunga api itu biasanya langsung ya makan pisang. Nah, harapannya dia mau makan pisang ya, tetapi ternyata tidak ya teman-teman. Itu tidak ada bekas matuk sama sekali ya teman-teman. Dan satu ekor burung kemade yang hijau ini harus saya relakan lagi ya teman-teman. Dan di minggu depan saya akan coba memikat lagi dan semoga dapat gantinya ya teman-teman. Dan oke, kita langsung lihat kondisi sisanya ya teman-teman, walaupun ini sudah malam ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita sudah berada di luar ya. Kita coba deketin pelan-pelan ya teman-teman. Kondisi burung-burungnya saat ini teman-teman bisa lihat, itu ada satu ekor yang jauh ya di sebelah sana. Ada yang bangun teman-teman. Nah yang hijauan sama yang trotol ini di sebelah sini, di tengah ya ada dua tuh. Nah ini hijauan satu, nah aman ya teman-teman. Nah itu sebelah kirinya ya teman-teman. Nah yang sebelah sini yang masih tidur, nah itu yang trotol. Dan ini yang metalik juga bangun nih. Nah yang sudah full metalik ini sudah bangun juga ya teman-teman. Nah untuk kondisinya keempat-empatnya ini aman sekali ya teman-teman. Semoga tidak terjadi lagi hal yang seperti tadi. Tetapi yang trotol pas tadi saya pulang itu sebetulnya ada sedikit kendala lagi ya teman-teman, yaitu dia diserang juga ya sama yang metalik, tetapi tidak separah yang tadi ya teman-teman, tidak separah yang tadi. Walaupun memang untuk melek pun yang ini juga tadi sempat susah ya teman-teman, tetapi saya coba dikasih minum air manis ya teman-teman, dikasih nektar, terus saya coba kasih air minum biasa, dan burungnya itu untuk nangkringnya masih aman dan nyengkramnya juga masih kuat ya teman-teman, tetapi sudah tidak mau terbang ya teman-teman. Dan saya coba deketin lagi ke sangkar yang ini, ternyata dari tangan ke sangkar yang ini dia masih mau lompat ya teman-teman. Dan akhirnya burungnya mau nangkring lagi, mau lompat-lompat lagi, dan berbaur lagi dengan yang lainnya teman-teman. Dan sekarang itu sudah tidur ya teman-teman, dia tidak kebangun. Yang sisanya ini yang dua yang sudah lama di sini, mereka bangun ya teman-teman, tetapi tidak terbang ya teman-teman. Jadi saya sengaja pelan-pelan seperti ini supaya mereka tidak gelabakan ya teman-teman. Dan oke, jadi untuk update-nya seperti ini ya teman-teman. Burung-burungnya masih gelabakan, masih ya cukup lumayan, tetapi semoga saja mereka bisa hidup berdampingan di sini. Tidak ada apapun lagi yang terjadi, tidak ada hal buruk lagi dari keempat burung ini. Dan nanti kita tambah lagi ya teman-teman, karena kalau makin banyak itu biasanya meredam juga untuk si satu burung menyerang satu burung lainnya ya teman-teman. Jadi kalau banyak itu seperti kita pelihara ikan predator, biasanya kalau ada banyak itu konsentrasinya terganggu juga dan tidak fokus menyerang ke satu burung ya teman-teman. Tetapi ini untuk yang trotol ini saya juga masih menganggap kesempatan hidupnya hanya 50% ya teman-teman. Karena tadi sudah ada kejadian burungnya itu untuk melek pun sudah susah ya teman-teman, atau sudah tidak terlalu mau ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini kondisinya. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.